Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura. Sudah lama tidak konten bersama Bapak Agus Sugianto saat ini. Beliau adalah selain guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb Madura. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb. Selain itu, beliau adalah salah seorang budayawan dari Kota Keris, Sumeneb. Baiklah pemirsa channel Lapoy Madura, malam hari ini kami hadir kembali dalam rangka pembicaraan atau pembahasan menelaah tentang zikir zaman Pasongsongan. Ada apa dalam zikir zaman itu? Kita akan langsung menyimak dari perbincangan kali ini dengan Bapak Agus Sugianto. Bagaimana kabarnya Bapak Agus Sugianto? Alhamdulillah, Ya. sehat-sehat saja Bang, sehat saja. Ya, pembicaraan kali ini tentang zikir zaman Pasongsongan ya. Ya, kita bicara karena apa? Karena zikir zaman ini Ya. termasuk budaya juga, Warisan budaya ya. Budaya di Kecamatan Pasongsongan Ya. dan mungkin jarang terdapat Di daerah lain gitu ya. Jadi zikir zaman ini unik memang. Unik ya. Tapi sebelumnya, Ya. jadi kami mohon maaf berdua Ya, pada betul. para sepuh, para budayawan yang lebih senior. Bukan maksud kami berdua sok pintar, Sok jago, mau menggurui ya, gitu ya. punya pengalaman lebih dan sebagainya, bukan. Jadi ini adalah Kita akan mengalir saja pembicaraan. mengalir. Ketika ada apa orang mengatakan ini, kira-kira ini bagus enggak? Langsung kalau kita referensi cukup langsung Iya, kita berikan. iya. Jadi kita bukan merasa sok pintar dan Iya, sebagainya, iya, tapi iya, ini adalah upaya atau langkah kecil Iya. kami berdua untuk melestarikan budaya, tradisi, mitos atau apa saja yang berkenaan dengan warisan leluhur yang ada di sekitar kita, ya, khususnya di Pasongsongan gitu. Baik skupnya Kecamatan Pasongsongan, kalau ya. diperluas bisa Kabupaten Sumeneb, atau kalau diperluas lagi cakupannya sepulau Madura gitu ya. Ini bentuk ikhtiar kami, langkah kecil kami. Iya. Sedangkan yang lain mungkin bisa menyumbang langkah-langkah lainnya. Iya, betul. Sumbangan langkah-langkah kecil tersebut bisa menjadi lompatan langkah besar dalam melestarikan budaya leluhur kita. Karena apapun upaya atau kita melakukan podcast kayak gini ya tujuannya untuk membentengi sebenarnya Bang ya. Membentengi budaya-budaya kita gitu dari gempuran budaya luar ya, gitu terutama membentengi generasi muda, generasi penerus, agar mereka sadar bahwa sebenarnya budaya-budaya kita luar biasa ya. Tidak kalah filosofinya dengan budaya-budaya luar, agar mereka sadar sehingga mereka tidak terpaku, tidak meniru budaya-budaya luar yang belum tentu sesuai dengan falsafah bangsa kita. Jadi menarik Bang ya, kita akan bedah zaman, zikir zaman. Jadi sebenarnya zaman ini saman bukan Z, saman ini toriko ya, semacam toriko ya. Ada di toriko Samaniyah. Toriko ini berkembang di Aceh. Nah, mengapa toriko Samaniyah bisa masuk ke Pasongsongan? Ini yang pertanyaannya. Intinya di sini nih pembahasan kita Bang. Ya. Kok bisa di Aceh sana, kan di Aceh ada Samudra Pasai. Kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kok bisa masuk ke Pasongsongan gitu. Itu kan anehnya. Iya, betul. Nah, ketika dirunut, dulu kan ada pergolakan. Jadi pada waktu penjajahan Aceh itu melawan Belanda. Nah, salah satu putri dari yang Syekh Ali Akbar, cikal bakal yang babat Pasongsongan ini, yaitu Kung Jumadia atau Nyai Madia gitu ya. Nyai Madia.
Ini disuruh bertugas ya. Ya, dimintai tolong oleh Raja Sumenep untuk dikirimkan membantu perjuangan di Aceh. Di Aceh gitu ya. Kenapa kok bisa jauh-jauh antara Sumenep dengan Aceh? Mungkin merasa senasib di sama-sama kerajaan sama-sama Islam, kerajaan ya? Islam kan. Iya. Di Sumenep Kadipaten waktu itu ya. Nah, sana kerajaan mungkin karena sama-sama Islamnya, sehingga minta bantuan, maka Putri Agung Aliakbar ini kemudian dikirim ke Aceh. Iya. Jumadiyah. Untuk mengusir penjajah. Untuk membantu melakukan perlawanan di sana. Nah, yang dibawa ketika Jumadiyah ke Aceh, tarekat Saman. Akhirnya tarekat Saman atau Saman ya, ini kemudian menyebar di Pasongso. Itu ceritanya. Bahkan juga ini perlu kajian, tapi ini perlu kajian. Apa karena mitos, faktor kebetulan, nggak tahu juga. Ya kan, mungkin gini Bang, sebab sejarah itu kan biasanya dari folklore yang ada, cerita mitos atau folklore, kutipan-kutipan atau cerita dari nenek moyang kita, bangsa sepuh kita gitu ya. Akhirnya membentuk sebuah cerita atau sejarah gitu. Nah, Bang, tapi sejarah bisa dikatakan sejarah ketika sudah ada bukti-bukti otentik, bisa berupa prasasti, bisa berupa apa namanya itu Bang, kitab kuno itu Bang, kayak kitab klasik, buku kuno itu manuskrip gitu ya. Ketika ada manuskrip, ketika ada prasasti, bukti, baru bisa dikatakan sejarah. Tapi kalau hanya cerita mulut ke mulut, itu bisa mitos, bisa legenda dan sebagainya. Nah, ketika kita hubungkan di Aceh itu ada namanya pahlawan kan, Cut Mutia. Cut Mutia. Lah kadang-kadang terus juga apakah Cut Mutia ini adalah Jumadiyah? Iya. Yang kebetulan juga Aceh. Itu masih perlu kajian lagi. Perlu kajian juga gitu. Perlu kajian lagi. Memang sejarah itu catatan sejarah itu mungkin ada di Belanda mungkin Bang ya. Mungkin bisa jadi. Tapi tidak selamanya catatan itu Bang otentik Bang, karena kadang-kadang Belanda punya kepentingan. Jadi apa-apa yang membuat bangsa ini maju, bangsa ini mengadakan perlawanan, dia dianulir gitu ya. Dipinggirkan sehingga tidak timbul perlawanan, disembunyikan. Nah, sekarang kembali kepada Thoriko Samaniyah gitu ya. Nah, ketika Thoriko kan erat identik dengan zikir. Zikir. Nah, termasuk zikir zaman ini, zikir zaman. Ternyata ada perbedaan pada waktu melakukan zikir. Betul. Perbedaannya yaitu putaran. Iya. Jadi kalau kita bahas antara tawaf di Ka'bah dibandingkan zikir zaman yang ada di Pasongso. Berlawanan gitu ya. Sementara ketika seseorang melakukan ibadah haji dan bertawaf di Baitullah, itu putarannya dari kiri ke kanan. Iya. Berarti searah berlawanan arah Bang ya? Berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Dari kiri kanan. Iya. Dari kiri kanan. Dari muter kiri. Muter kiri. Jadi kalau waktu tahu ini. Iya. Muter kiri. Berarti sama Bang. Kiri kanan. Sama. Iya sama. Sama beda dengan jam. Jam kan dari kanan ke kiri. Dari kiri kanan. Dengan yang zikir zaman itu sama. Sama. Ada apa ini? Nah, zaman ternyata dari kiri kanan juga. Iya, dari kiri, muter kiri. Gini. Tuh, jadi yang kedua juga ada ritual tertentu yang putarannya berlawanan arah. Jatuh terbalik. Kalau tadi searah. Kalau tadi dari kiri ke kanan, putarannya. Nah, ada ritual agama tertentu yang putarannya dari kanan kiri. Searah dengan jarum jam. Searah dengan jarum jam. Apa filosofi dari makna dari perputaran itu? Itu yang pemirsa channel Apoy Madura perlu diketahui juga ini ya. Lah, mungkin yang pertama ya kan pusat Islam di Mekah. Di Mekah. Setelah itu kan pada waktu Nabi Ibrahim sampai ada ritual ibadah haji
sudah ada ritual bertawaf, yaitu Iya, iya. berputar dari kanan ke kiri. Kiri, ya. Nah, di Saman kan Iya. juga Islam. Islam, iya, iya, iya. Jadi otomatis karena induk pusatnya sentralnya di Mekah, putarannya dari kanan ke kiri, Iya, iya. maka otomatis juga zikir Zikir Saman Saman, iya. mengikuti dari kanan ke kiri. Iya. Sekarang ada juga misalnya ketika melakukan ritual di Candi Borobudur, Iya, iya, iya. di Candi Borobudur itu terbalik. Terbalik. Ketika para biku itu, Biksu. itu putarannya bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Iya. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Iya, iya. Nah, ini kita bedah kok bisa beda. Apa hubungannya kok bisa beda? Hal Dalam perputaran iya, gitu ya. dalam perputaran ada apa? Ada apa kok berlawanan? Berlawanan dengan arah jarum jam. Satunya yang Islam berlawanan arah dengan jarum jam. Apa maknanya? Ya. Satunya searah dengan jarum jam. Apa maknanya? Iya, ya pemirsa. Ini perbincangan kita ini memang sangat dalam sebenarnya. Ya. Ayo kita ikuti terus gitu ya. Nah, ternyata ini kajian saya nih. Iya, iya. Kajian saya. Jadi dalam ilmu fisika, iya, kita mengenal adanya elektromagnetik. Elektromagnetik, ya. Bahwa magnet itu bisa memancarkan atau bisa membuat gelombang listrik atau arus listrik. Ya. Kok bisa? Iya, ketika magnet itu berputar, kecepatan putaran magnet tersebut kemudian bisa menimbulkan arus listrik. Jadi gelombang elektromagnet, gelombang magnet bisa menimbulkan arus listrik. Nah, di situ ada hukum yang ditemukan atau kita kenal dengan namanya hukum kaidah tangan kanan ampere. Jadi ini tangan kanan ampere dari ilmu agama, kita hubungkan dengan ilmu fisika. Sampai di mana hubungannya? Ilmu metafisika yang tadi dengan ilmu fisika. Apakah ada korelasi gitu ya? Sangat menarik. Iya. Ya. Ini misalnya, ini misalnya hukum kaidah tangan kanan ampere. Ini ada sebuah batang besi. Iya. Nah, ini seperti ini kaidah tangan kanan. Dan, nah, ini adalah putaran medan magnet. Ketika medan magnet berputar cepat, ini putarannya apa? Searah, berlawanan arah dengan jarum jam dari kanan ke kiri, ya kan? Berlawanan arah. Ketika ini berputar berlawanan arah, maka akan menimbulkan arus listrik yang arahnya ke atas. Jadi ketika di Baitullah, jutaan manusia berputar berlawanan arus, dia membentuk medan magnet. Berputar pusaran, maka arusnya pusarannya itu akan ke atas menuju ke bisa pusat itu ke arus. Iya. Bisa. Luar biasa. Kaidah tangan. Iya. Makanya kan ada kan, Cong, neraka, swarga pada Mekah. Cucuku, surga dan neraka ada di Mekah. Kalian berbuat baik di Mekah, langsung dibuktikan waktu itu juga. Berbuat buruk di Mekah, dibuktikan waktu itu juga. Nah, karena ini perputaran energi ini. Setiap orang kan bawa energi. Iya. Setiap orang itu membawa energi. Energi yang dibawa orang ke Mekah adalah energi positif. Iya. Karena dia akan mohon ampunan, berdoa dan sebagainya kan. Energi positif. Ketika dia berputar sangat cepat pusaran, ini menuju ke atas. Jadi ketika ada orang yang negatif berlawanan dengan putaran energi ini, otomatis akan menimpa dirinya.
Beli kabel TV ya. Beli kabel TV. Kadang-kadang kan ada dari sini ini sampai ke Mekah, Osang. Iya. Banyak macam. Bisa ya. Jadi kelakuan di daerah sebelumnya kadang-kadang ya dipertontonkan di sana. Iya. Pernah mukul orang, kadang-kadang sampai di sana ada yang nempelin juga. Iya. Tanpa diketahui siapa yang melakukan. Tanpa ada siapa. Nah ini medan magnet. Iya, kaidah tangan kanan ampere. Iya. Mengapa ke atas? Karena ini adalah agama samawi, agama langit. Hampir ritual agama samawi itu putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Karena menuju sang ilahi gitu. Ars gitu. Nah, sekarang kita balik. Beda dengan agama ardi, agama bumi. Misalnya agama Buddha, agama Hindu. Nah, dibalik seperti ini. Kan searah dengan jarum jam. Iya. Ini medan magnetnya berputar, maka arusnya mengalir ke bumi. Betul. Apa? Karena dia agama bumi, agama arti, agama bumi. Satunya agama sana. Intinya apa agama bumi? Ya dia harus mengembalikan kepada sesama. Dharma baktinya kepada sesama. Iya. Jadi ini hablum minanas. Yang ke atas hablum minallah. Jadi seimbang. Iya. Akhirnya seimbangkan hablum minanas. Kita berbuat kebaikan, kita tebarkan pada sama. yang agama bumi. Ya kan? Ketika kita berbuat baik pada sama, kembali pada diri kita. Iya. Kan? Satunya hablum minallah. Iya. Inilah ketika saya hubungkan antara metafisika agama dengan ilmu pengetahuan fisika. Iya. Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi zikir saman ini sebenarnya ada makna-makna dari kegiatan ritual itu ya, perputaran itu ya. Jika di Ka'bah kita katakan tawaf besar, iya. Saman inilah tawaf kecilnya. Iya. Ritual kecil. Iya. Energinya sama ke atas juga, tapi lebih besar. Ya, karena di sana jutaan umat, jutaan manusia. Umat yang bawa energi positif. Iya. Yang sama cuma berapa? Paling 100 berapa? Itu jadi sangat luar biasa. Barangkali nanti pemirsa channel Apoy Madura ya, yang menonton channel kita ini nanti penasaran zikir saman bisa langsung datang. Biasanya zikir saman itu dilaksanakan tiap tahun sekali. Sebenarnya perkumpulan zikir saman di Pasongsongan itu ada, Bang, setiap mungkin 1 bulan sekali. Tapi kalau lebih spesifiknya itu zikir saman itu dilaksanakan pada Haul Sya'al-Akbar, yaitu tanggal 14 Jumadil Akhir ya. Jumadil Akhir tanggal 14 sesuai dengan wafatnya beliau gitu ya. Wafatnya Sya'al-Akbar gitu ya. Jadi zikir saman ini sampai saat ini tetap ada di Pasongsongan. Tetap ada penerusnya. Jadi rata-rata para penerusnya adalah keturunan Sya'al-Akbar. Dan rata-rata seluruh warga Pasongsongan masih ada hubungan darah dengan Syekh Ali Akbar. Karena beliau punya 7 putra dan 7 putra inilah yang menyebar. Betul. Salah satu putra Syekh Ali Akbar itu ada di Lenteng, Bang. Jubroya katanya. Atau Jubroya gitu ya. Jubroya ada di sana di Lenteng. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Pembahasan kita. Mumpung ingat ya. Konten kita yang kemarin, Bang, tentang ritual apa itu? Lempar telur. Melempar nasi dan telur ke laut pada yang dilakukan oleh keturunan peranakan etnis Cina yang ada di Pasongsongan. Ternyata ditanggapi luar biasa. Iya. Salah satunya dari siapa ini? Dari guru saya itu Ibu Haji Mimi. Haji Mimi ya. Terima kasih tanggapannya ya. Terima kasih Bu Haji, terima kasih. Awalnya ditelepon saya, Bang. Udah telepon langsung ya. Tapi sampean gemetar. Takut ya. Dia saya mau komen karena terlalu panjang, Pak Gus.
Jadi saya lihat langsung telepon sampean kan. Takut Bang. Jadi takut salah dengan gitu konten tersebut. Karena menyebutkan bahwa cikal bakal buyut-buyut peranakan yang ada di Pansongan itu adalah ada hubungannya dengan mitos buaya putih. Ternyata beliau mengiyakan, bahkan menganulir bukan buaya Pak Agus. Beliau nanya sama bibinya yang sudah sepuh gitu ya, saksi gitu kejadian itu. Bukan buaya tapi hiu putih gitu ya. Masih ada kalungnya gitu ya. Jadi lahir dua berupa bayi, satunya berupa hiu. Yang hiu tambah besar, kemudian karena bak mandi nggak cukup, akhirnya dilarung ke laut sambil dikasih benang merah. Jadi kali ini dicukupkan dulu Bang, biar penasaran saya. Bahkan kami berdua akan menyediakan waktu khusus untuk mewawancarai gitu ya. Masih belum sempat kita lebih banyak kegiatan ya. Kita akan spesifik nanti akan mendatangi mungkin narasumber ya yang bersangkutan gitu ya ke rumah. Jadi tunggu konten-konten selanjutnya. Buka itu. Penasaran gitu ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, seperti biasa kita tidak mengharap subscribe. Pokoknya ditonton saja gitu ya, karena subscribe-nya sudah banyak gitu ya. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.